Oke, baik Bang Johnson. Terima kasih atas kehadirannya ya. Semoga Terima kasih edukasinya Kak Sil, bermanfaat. sukses selalu. Amin, amin, amin. Silakan lanjutkan teman-teman. Disclaimer ya, kayak mana kasus ini mau selesai kalau hanya menyudutkan pihak satu Agus ya, seharusnya di sini semua pihak pun ada kesalahannya kan gitu. Makanya dimana kita bahas dari kesalahan-kesalahan dari Agus, kesalahan juga dari yayasan, kesalahan juga dari Densu kan begitu, agar masing-masing menyadari kesalahannya. Kalau kita hanya berpatokan kepada satu objek saja, maka bagaimana mau selesai kan? Apalagi ini kasus etika, moral, hukum semuanya masuk di sini kan, kemanusiaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan. Waalaikumsalam. Silakan Bang Max. Selamat siang. Kemudian Bang Herwanto, Bang Jaka, Bang Brian, Bang Gelar, Bang Ledusing, Bang Oke. Saya hanya membuat statement saja. Kita telah melihat bersama selama ini Kak Sil, kemudian Bang Herwanto telah berjuang mati-matian dalam kasus Novi. Luar biasa, bahkan sampai detik ini masih terjadi perdebatan soal hukum. Betul-betul ini fakta ya. Ya, saya akan angkat jempol ya ke Kak Sil dan Bang Herwanto. Tapi ada fakta lagi. Di dalam 2 kali pertemuan mediasi, faktanya juga tidak selesai. Faktanya tidak selesai. Jadi ada fakta semua di sana dan saya mewakili netizen, masyarakat, sangat berharap Kak Sil dan ngomong Kak Sil sekarang masih di Novi pengacaranya dan Bang Herwat atau di donatur? Ya, saya bersama netizen Bang. Di Kak Sil ya? Ya. Masih ya? Saya Oke, bersama netizen. Saya kebetulan netizen, maksudnya saya netizen sekarang. Oh, enggak dikasih lagi? Tidak. Oh, aduh, Bang Herwanto? Masih. Bang Herwanto, Bang Johnson masih. Oke, berarti saya coba ke Bang Herwanto ya. Ini fakta ya, saya nyatakan tadi fakta bahwa ada perjuangan yang cukup panjang. Terus Kak Sil, bahkan Kak Sil sampai ada slogan sekolah di mana bro. Itu karena perjuangan ya. Kemudian Bang Herwanto juga sempat menyampaikan kepada kawan kita yang lama, Bang RD Aberja, karena dia ibarat ada semacam ancaman untuk mundur, lepas toga. Akhirnya Bang Herwanto juga menyampaikan statement kira-kira hampir sama, dan saya pikir itu bentuk perjuangan. Saya sekali lagi terakhir, saya dan mungkin wakil netizen sangat berharap Bang Herwanto mungkin bisa menyelesaikan persoalan ini tanpa meja hijau. Karena memang dari sekian lama kita berdebat, beradu argumentasi dasar hukum semua betul-betul sampai tajam di sini. Bahkan ada yang nggak ngerti tentang dasar hukum sampai ngerti. Kita berharap non litigasi masih bisa dilaksanakan dan bisa tercapai. Kalaupun tidak, perdebatan yang kita dari beberapa bulan ini sampai saat ini akan dihentikan lewat diuji di pengadilan nanti. Jika memang itu harus bermuara ke sana. Tapi kita berharap Bang Herwanto dan tim bisa menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan dengan jalan damai. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Silakan yang belum ngomong aja ngomong. Ayo ngomong. Saya lagi persiapan mau ketemu klien soalnya. Silakan. Ya, sebentar ya. Jadi Bang Maksi, terima kasih. Nah, pertama saya mau menjawab terkait dengan dulu RD Lau. RD Lau dulu mengatakan bahwa kalau dia tidak mampu memenjarakan Novi, dia siap mundur jadi lawyer. Nah, kemudian tantangan itu saya imbangi. Nah, kenapa saya mengimbangi tantangan itu? Karena saya menjaga jangan sampai nanti ketika ada lawyer mengatakan bahwa kalau saya tidak mampu memenjarakan si A, saya berarti jadi lawyer. Nah, saya menghindari jangan sampai netizen atau masyarakat nanti menangkapnya mengatakan, oh jangan-jangan lawyer ini memiliki bukti yang kuat.
tentang kejahatan orang ini. Nah, kok dia berani mempertaruhkan profesinya? Nah, saya menghindari itu. Nah, untuk menghalangi agar orang tidak berpikir seperti itu, akhirnya saya mengimbangilah tantangan itu. Kalau dia mampu memenjarakan Nopi, maka saya yang mundur jadi lawyer. Nah, saya maksudnya menyampaikan pesan kepada masyarakat, artinya belum tentu ketika ada lawyer mengatakan seperti itu, belum tentu dia memiliki bukti tentang kejahatan orang tersebut. Bisa jadi hanya dia mencari sensasi. Nah, ini tujuan saya begitu. Ya. Jadi saya menghindari itu. Nah, kemudian kalau tadi Bang Maksi berharap bahwa permasalahan ini bisa diselesaikan. Saya sejak awal saya jadi, sebelum saya jadi pengacara Nopi, pendapat saya itu sudah diminta oleh TV dan ditayangkan oleh televisi dibandingkan oleh pendapatnya Hotman Paris. Nah, ketika saya juga jadi pengacaranya Nopi, saya juga mengatakan sama Nopi. Saat itu pertama kali saya muncul pendapat saya di media, saya mengatakan bahwa Nopi sejak awal mengatakan, saya tanya sama Nopi, Teh, apakah Teteh masih mau mengobati Agus? Dia dengan tegas menjawab, saya tetap melaksanakan pengobatan, Pak. Tetap saya akan melaksanakan pengobatan terhadap Agus. Walaupun dia sudah dilaporkan oleh Agus ke polisi. Nah, saya melihat memang Nopi ini klien yang sangat baik yang saya temui sepanjang saya jadi pengacara. Sudah membantu, ya, dilaporkan ke polisi, ya, masih tetap mau melakukan pengobatan dan masih berkomunikasi, masih mau diajak komunikasi. Dan perlu teman-teman semua masyarakat pahami, ya, ketika Nopi, ya, mengetahui ada mutasi rekening, ya, ke saudaranya Agus, sejak saat itu memang Nopi selaku ketua yayasan menguasai uang, tetapi pengobatan masih berjalan. Nah, ini ada catatannya saya. Jadi ada pengobatan beberapa kali dilaksanakan, ya. Tanggal 12, tanggal 15 itu ada pengobatan. Jadi setelah terjadi permasalahan ketika Nopi sama Agus bertemu dan keluarganya, pengobatan masih berjalan. Nah, itu di bulan Oktober, tanggal berapa itu? Tanggal 12, 15, 11. Ini masih terjadi komunikasi yang baik. Kapan Agus tidak merespon komunikasi dari Nopi? Itu tanggal 21 Oktober. Jadi ketika Nopi menghubungi pihak Agus mulai tidak merespon, itu tanggal 21 Oktober. Nah, tanggal 19 Oktober Agus didampingi oleh kuasa hukumnya. Nah, jadi 2 hari setelah Agus didampingi oleh pengacaranya, mulailah komunikasi ini terputus. Nah, sebelumnya, walaupun terdapat permasalahan antara Agus dan Nopi, pengobatan tetap berjalan dan tidak ada permasalahan. Nah, jadi agar masyarakat paham, ya, kenapa sampai sekarang semakin ricuh, semakin tajam, semakin hot, ya tadi, ya. Kalau saya sebagai pengacara ketika saya mendampingi Nopi, ketika Nopi menyatakan tetap akan melakukan pengobatan, saya mengikuti, ya silakan, coba. Nah, inilah makanya digagas pertemuan di Gedung Juang. Nah, di Gedung Juang kan, sayangnya dari pihak Agus tidak hadir. Nah, pertemuan kedua, ternyata pihak Agus meminta persyaratan ini, itu, dan sebagainya, termasuk seperti saya, Kak Sil, dan sebagainya, ya, permintaan dari pihak Agus untuk tidak hadir. Nah, akhirnya pertemuan kedua ini semakin ricuh dan semakin panas. Nah, kira-kira seperti itu, ya. Jadi kehadiran saya, kami, para penasihat hukum ketika bertemu dengan Nopi, tidak memberikan masukan-masukan yang negatif, tetap mendukung keputusan Nopi untuk tetap mengobati Agus. Cuman sayangnya makin kesini Agus menunjukkan sikap seperti seolah-olah tidak mau diobati. Kira-kira begitu. Terima kasih. Oke, tadi saya mendapatkan informasi, ya. Saya pamit, ya. Saya mau narik. Tunggulah, Bang Hermanto. Alah. Dulu Bang Herwanto, saya mau nanya Bang Herwanto, boleh nggak saya bernanya?
Tunggu dulu. Oke. Jadi luar biasa ya di sini gitu. Sebelumnya saya minta maaf kepada Bang Hermanto ya kan karena sur kali ya, nafsu kali tadi diskusi. Mungkin ada tingkah laku atau etika moral saya yang tidak baik ya. Saya minta maaf sama Bang Hermanto dan host juga ya, dan teman-teman di sini juga. Oke. Dan pertanyaan inti yang tadi saya tanyakan, jika Agus saat ini dan detik ini berobat kemudian meminta uang kepada yayasan, maka dibolehkan dan bisa. Karena memang tujuan yayasan uang tersebut untuk berobat, kan begitu. Selagi donatur-donatur itu juga belum ada legalitas ya terkait dengan mengambil hak ya, itu tadi belum ada putusan pengadilan dan 8.000 donatur ya, artinya kalaupun ada kuasa dari donatur tersebut yang 10 orang 500 orang, artinya dari 8.000 itu belum sepenuhnya, kan begitu, masih ada hak yang semula kesepakatan di awal ataupun bisa dikatakan tujuan di awal yaitu yayasan masih bisa dilakukan, kan begitu. Jadi ketika saya berharap Agus ketika sekarang ini berobat bisa meminta uang tersebut kepada yayasan agar terlaksanakanlah amanah tadi sehingga bisa untuk berobat. Jadi saya harap pihak Agus juga menurunkan egonya untuk meminta uang kepada yayasan untuk berobat, begitu. Begitu aja host, saya itu closing statement dari saya. Sekali lagi saya minta maaf. Oke. Dan saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini saya mau ketemu klien ya teman-teman. Mungkin ada yang mau closing statement, silakan. Setelah itu kita tutup room ini. Ada yang enggak kiranya? Kanda pindah ke rumah Kanda aja ya. Saya jadi peserta. Terima kasih untuk gelar Dalon, Ladusing, Bang Atuka, Derwanto, Brian, Jakaria Irawan, dan Bang Maksi Karepu, Wakanda. Semoga sehat selalu, jaga semangat ya. Assalamualaikum dan teman-teman di bawah juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Hermanto.